Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Marvel The Marvelous. Sebelum kita mulai, ada baiknya nih untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum, dan juga aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih. Halo geng, kali ini kita akan membahas tentang 5 hantu penguasa di Nusantara nih. Ya, hantu memang kerap jadi perbincangan yang renyah di tengah-tengah masyarakat di belahan bumi manapun. Uniknya, Indonesia juga punya beragam jenis makhluk halus yang biasa disebut dengan hantu, yang menjadi buah bibir dan menjadi penguasa dalam cerita-cerita lokal masyarakat setempat di wilayah Nusantara. Siapa saja sih mereka? Oke, check it out. Yang pertama, pocong. Hantu pocong memang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bukan hanya hantu ini bisa dibilang hantu paling serem yang ditakutin orang. Hal itu wajar sebab mayoritas masyarakat Indonesia kebanyakan adalah muslim. Dan muslim yang meninggal pastinya dibungkus dengan kain kafan menjadi bentuk pocongan seperti itu. Ada banyak versi soal di mana hantu pocong ini muncul pertama kali. Namun kepercayaan mayoritas masyarakat kuno, mereka percaya bahwa pocong gentayangan ini berasal dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, tapi lupa dibuka tali pocongnya saat hendak dikuburkan. Untuk versi agama menyebutkan pocong ini berasal dari makhluk tak kasat mata serupa jin yang menjelma menjadi sosok hantu pocong. Pocong disebut-sebut juga suka muncul di pohon pisang loh guys. Percaya atau tidak, mitos hantu pocong ini sudah menjadi buah bibir masyarakat dan sudah sangat terkenal sejak masa lampau. Yang kedua, kuntilanak. Hantu kuntilanak disebut juga dengan matiana alias seorang wanita yang meninggal ketika melahirkan. Jenis hantu ini suka mengganggu anak kecil dan juga suka mengganggu wanita yang baru saja melahirkan. Dengan jubah putih panjang dan rambut yang tergerai lurus, suaranya yang terkekek-kekek tak ayal membuat orang yang mendengarnya merinding ketakutan. Kuntilanak menjadi arwah gentayangan yang penasaran mencari-cari di mana anaknya. Menurut legenda Pontianak, sebutan lain untuk kuntilanak, dia dulu adalah seorang wanita yang merindukan kehadiran seorang anak, wanita biasa, namun kemudian dia meninggal dunia saat melahirkan dalam kondisi yang marah besar karena tak ada satupun keluarga yang mendampinginya. Hantu ini kerap dihubung-hubungkan dengan pohon yang rindang seperti beringin, waru doyong, dan pohon-pohon tinggi besar lainnya. Kuntilanak merupakan mitos yang awalnya berasal dari negeri jiran Malaysia yang kemudian dibawa masuk ke Indonesia oleh para imigran. Nomor 3, sundel bolong. Sundel bolong ini mirip sekali penggambarannya dengan kuntilanak. Ya, memang sundel bolong menyerupai kuntilanak dengan penggambaran hantu perempuan berpakaian putih dan berambut panjang. Hanya punggung sundel bolong ini disebut-sebut berlubang dan di dalamnya berisi dengan belatung. Organ dalam tubuhnya juga terlihat. Rupanya sebagaimana kuntilanak, hantu sundel bolong ini merupakan mitos hantu dari negeri jiran juga ya, dari negeri Malaysia yang dibawa ke Indonesia oleh para imigran. Cerita sundel bolong adalah cerita tragis dari seorang wanita yang meninggal tak wajar. Cerita ini pun lantas berkembang luas karena adanya campur tangan politik pemerintahan dan dunia perfilman pada masa itu, dengan tujuan pengendalian kejahatan dan juga pengendalian untuk jam kerja, khususnya wanita ya, masyarakat di kala itu. Dan cerita sundel bolong ini pun masih tetap ada hingga saat ini. Nomor 4, genderuwo. Genderuwo dalam pengucapan bahasa Jawa, gondoruwo yaitu mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera, yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi oleh rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Genderuwo dikenal sangat banyak dalam warga di Pulau Jawa, Indonesia. Tempat tinggal kegemarannya yaitu tempat yang berair, konstruksi tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Beragam legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampilannya mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Genderuwo dipercayai sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo juga senang melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Satu kegemaran genderuwo yang sangat utama yaitu menggoda istri-istri kesepian yang dilepas suami alias para janda. Bahkan kadang-kadang mitosnya genderuwo ini bisa sampai menerapkan hubungan badan dengan mereka. Nomor 5, wewe gombel.
Wewe gombel atau juga disebut Umu Sibian atau nenek gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau jin jahat, hantu yang suka menculik anak-anak tetapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik itu biasanya adalah anak-anak yang ditelantarkan atau diabaikan oleh orang tuanya. Wewe gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar bahwa perbuatannya itu salah. Bila mereka telah sadar, biasanya wewe gombel akan mengembalikan anaknya tersebut. Menurut cerita, mitos wewe gombel dipercayai digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab pada masa itu keadaan gelap gulita dan amat berbahaya karena hewan buas mungkin saja bisa memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Oleh karena itu wewe gombel diciptakan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman tersebut. Cerita wewe gombel biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua keriput dengan payudara yang terlihat melorot panjang. Nama wewe gombel dengan penggambaran umum seperti yang tertulis di atas mungkin juga bukan sekedar isapan jempol belaka. Ada suatu analisis logis mengenai salah satu bentuk motivasi orang-orang terdahulu, tatanan masyarakat primordial ya, untuk mengantisipasi tindakan yang mengundang kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpotensi melanggar aturan. Ya misalnya anak-anak yang seharusnya belajar di malam hari atau berkumpul bersama keluarga tetapi malah keluyuran bermain di luar rumah. Dan juga pengawasan orang tua. Cerita tentang adanya sosok wewe gombel ini secara turun-temurun populer di kalangan masyarakat Indonesia. Itulah kawan 5 hantu penguasa di Nusantara versi Marvel The Marvelous. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Dan jika punya pengalaman ataupun cerita-cerita lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.